Ya, di video kali ini gue nggak akan bahas soal kekalahan MU dari City. Gue nggak akan bahas soal stay oleh atau oleh out. Gue nggak akan bahas soal Ronaldo, CR7 dan sebagainya. Gue hanya mau membahas ada satu angle dari Manchester United yang sangat menarik. Nah, seperti judul yang gue bikin, ini ada sesuatu rahasia yang terungkap. Gue akan mengawali dengan begini. Buat lo khususnya fans MU yang sering baca tweetnya pemain-pemain MU, mungkin lo akan yang sensitif atau yang peka, lo akan melihat ada sesuatu yang let's say yang unik lah atau yang berbeda. Nah, jadi gini, ini baru terungkap ya belakangan ini, ternyata tweet-tweet ataupun IG ataupun apapun namanya itu yang berbau sosial media dari pemain-pemain MU ini ternyata dikontrol oleh kepala media internalnya MU. Nah, ini yang makanya kalau lu baca tweetnya itu kayaknya agak agak kaku, agak monoton dan agak seragam gitu loh. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan perdebatan. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Karena memang gini, di era keterbukaan seperti ini, di era sosmed ini memang menjadi seperti dua sisi mata uang ya. Jadi seperti pisau, bisa memang untuk yang bagus, bisa juga memberikan sesuatu yang buruk gitu ya. Nah, ternyata ya terungkap bahwa kepala media mereka yaitu Philip Lins ya, ini adalah mantan petinggi atau direkturnya Yahoo ya, yang ditunjuk 2017 ya untuk memimpin media internalnya MU. Ini si Lins ini mengatakan memang bahasanya apa ya, bahasa kerennya ya. Gini, MU mencoba untuk membantu ekspresi dari para pemain Manchester United ketika ingin berbicara di media sosial. Intinya gitu. Jadi intinya dia mau menyaring lah, memfilter apapun ekspresi dari para pemain itu ketika ingin posting di IG ataupun di apapun itulah form media sosial yang mereka punya. Nah, cuman hal seperti ini ternyata membelah dua opini ya. Salah satu yang setuju mengatakan bahwa ya ini bagus sehingga tidak terjadi distorsi ataupun kesalahan interpretasi begitu ya. Tapi yang nggak setuju salah satunya adalah mantan pemain MU Gary Neville mengatakan bahwa wah, ini pemain jadi kayak robot dong, di lapangan disuruh kayak robot, di luar lapangan juga jadi kayak robot gitu loh. Nah, jadi kalau lu baca misalnya ya kemarin abis kekalahan MU dari City, nah ini ada beberapa tweet yang memang kelihatannya sih nuansanya atau rasanya sih kurang humanis gitu loh, terlalu template ya. Contohnya De Gea ini yang di ini tweet apa IG, kayaknya sih IG ya, di IG-nya dia tuh mengatakan I'm hurt, itu dengan fotonya dia lagi kayak membusa nafas lah gitu ya, kecewa. Nah, kemudian juga ada Bruno Fernandes, dia mengatakan we can only raise from this series of negative results by standing together and united, that is what we will do. Ya, jadi kita hanya bisa mengambil dari serangkaian ini adalah hasil yang negatif, dan dengan cara ya kita menyikapi hasil-hasil negatif ini dengan cara berdiri bersama dan bersatu. Itu yang akan kita lakukan. Nah, ini kan kedengarannya terlalu formal ya. Kemudian David De Gea juga lagi ada satu tweetnya ataupun statusnya, dia mengatakan begini, I feel the pain of our supporters. Saya merasakan kekecewaan lah atau sakitnya perasaan supporters. You give the team everything and we must do the same. Anda memberikan segalanya buat tim dan kita harus melakukan hal yang sama. I love this club and we will not accept this performance. Saya mencintai klub ini dan kami tidak akan menerima performa seperti ini. Performa buruk MU yang kita tahu baru saja kalah dari City 2-0 ya. Nah, ini jadi mengundang kritik ya. Jadi bahkan beberapa fans juga mulai men-tweet bahwa this is not you, ini bukan lu nih gitu, dan jadi semakin hilang ya humanisme sepak bola itu yang dulu ada. Ini menjadi semuanya seperti robot, semuanya dikendalikan, semuanya template. Dan
terlepas dari apapun hasil Manchester United ya, di performa mereka di Liga maupun juga di IPL maupun di Liga Champions, ya ini sih sesuatu yang menarik dikaji. Ya kalau gue sih yang lu mungkin ada punya pendapat lu masing-masing, punya opini lu masing-masing, ada yang setuju ada yang enggak. Kalau gue sih kurang setuju ya. Menurut gue ya, ini menurut gue, lu bisa tinggalkan komen kalau lu nggak setuju ataupun lu punya pendapat sendiri. Menurut gue adalah klub hanya boleh memberikan guidelines kira-kira apa yang boleh diucapkan oleh pemain, apa yang tidak boleh. Contoh misalnya paling mudah atau paling standar, lu nggak boleh ngomong soal SARA, ya kan, suku, agama, ras, antar golongan dan sejenisnya lah. Kemudian jangan membicarakan mengenai kebijakan klub, mungkin ya. Gitu. Jadi kalau soal misalnya lu mau posting perasaan lu yang umum gitu loh, misalnya lu kecewa dengan permainan lu atau apa, mungkin bisa ya, atau mungkin lu lagi liburan segala macam, gua rasa nggak ada masalah. Ini menurut gua ya, jadi lu hanya ngasih guidelines, kan ini seperti sama aja ya, kalau lu yang sering liputan bola, ketika mereka di mix zone itu kan sebenarnya mereka ngomong langsung ke ke wartawan ya, apakah harus diwakilkan dengan juru bicara, kan enggak, karena ya gini, kalau lu seorang jurnalis, lu ingin merasakan apa yang diucapkan oleh sang pemain. Kadang-kadang kalimat atau kata yang sama diucapkan dengan orang yang berbeda, dengan ekspresi yang berbeda, dengan intonasi yang bahkan yang berbeda, ini bisa kita menangkapnya berbeda. Ya makanya ketika kita mereport kejadian, kalau zaman dulu di media cetak misalnya, itu kadang-kadang kita menggambarkan juga konteks yang ada di sekitarnya. Ya kita misalnya cara dia berbicara, apa yang melekat di tubuhnya, cara dia berpakaian, kemudian apakah dia terburu-buru keluar dari ruang ganti, locker room dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita bisa merasakan dan kita gambarkan dalam tulisan kita, sehingga orang bisa merasakan juga situasi atau mungkin perasaan dari si pemain. Walaupun dia mengatakan mungkin saya senang dengan permainan tadi, walaupun saya dicadangkan saya nggak ada masalah. Tapi kan lu bisa melihat ekspresinya, ya sama kayak pemain misalnya. Waktu ditarik keluar, kan lu kadang-kadang bisa menebak pemain ini happy apa enggak ditarik keluar. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, sekarang enggak, ini diwakilkan. Memang dalam beberapa kasus, bukan hanya pemain, tapi juga pejabat negara, segala macam, karena memang tidak sempat selalu dia melakukan tweet ya, atau membalas hal-hal yang penting, memang ada diwakilkan, ada manajemen, ada agensinya yang memang menangani itu. Tapi mungkin dalam tahap tertentu. Ya, tapi tetap harus sang pemain itu juga melakukan tweet atau men-tweet atau memposting itu sendiri, karena supaya terlihat lebih real, lebih original begitu lah. Nah, Ronaldo contohnya CR7 dalam beberapa kesempatan, gua rasa dia juga tetap pakai agensi ya, tapi dalam beberapa kesempatan dia sering melakukan live tweet atau IG live gitu, lumayan sering lah gitu ya, walaupun nggak sering-sering banget, cuman adalah beberapa kali, sehingga kita bisa merasakan kedekatan itu. Nah ini yang menurut gue penting dan dikritik oleh Gary Neville, bahwa pemain MU ini sekarang udah seperti robot. Nah gue nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan performa buruk mereka atau enggak. Yang pasti ini jadi satu isu tersendiri, dan emang gue mau bahas ini ya seperti supaya kita nggak terlalu tegang lah, karena kalau bahas hasil taktik sudah sangat banyak dan mungkin udah lebih pinter. Just for your information, ya video ini gue buat di tengah-tengah derby Milan ya, dalam kondisi satu sama half time. Jadi gue sudahi dulu video ini, gue pengen lanjut lagi nonton derby Milan. Jadi see you tomorrow, nonton gue di DPI. Untuk sementara video gue udah dulu. Terima kasih udah nonton ya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih udah nonton dan ciao.